materi untuk asesmen pendidikan anak usia dini ini mohon untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan filenya silahkan Anda download, itu gampang sekali, tinggal dicari saja. Nah, saya akan coba share materi yang akan saya sampaikan hari ini. Boleh nanti dipelajari oleh Anda. Nanti saya akan kirimkan ini kepada Anda untuk menjadi RPS ya, RPS-nya. Kalau saya telat memberikan RPS, saya mohon maaf ya. Share screen, RPS. Oke, kelihatan ya. Nih, walaupun kita sudah melakukan kegiatan UTS, dan UTS-nya sudah dilaksanakan gitu. Nah, ini saya akan coba sampaikan juga untuk asesmen pendidikan anak usia dini. Nah, ini. Pendidikan anak usia dini. Jadi materi-materinya itu akan saya jelaskan beberapa pointer yang sebenarnya belum saya sampaikan semua. Kalau untuk pendahuluan nih, ini ada yang di highlight warna kuning, ini sudah dilakukan, ini juga sudah. Ini dia, karena ini sifatnya teoritis ya. Yang sifat-sifat teoritis ini bisa Anda pelajari di buku-buku. Masuk untuk standar tingkat pencapaian perkembangan anak STPPA. Nanti akan kita sampaikan ini. Menurut saya ini belum secara maksimal begitu ya. Kemudian ada teknik tes dan perencanaan. Ada teknik non-tes dan perancangannya. Jadi harus bisa Anda itu membuat bagaimana bagaimana asesmen atau penilaian untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian tolong yang masih ramai dimatikan suaranya nih. Kemudian ada teknik asesmen seperti unjuk kerja, performance, hasil karya, produk, penilaian sikap, dan portofolio. Nah, ini mungkin akan kita sampaikan di minggu depan ya. Lalu ada pengolahan data asesmen, ada validitas dan reliabilitas, alat pelaporan. Siapa sih yang ramai? Solihati, tolong matiin tuh. Ah, gimana sih? Coba jangan dinyalakan biar tidak bocor suaranya. Oke, saya lanjut lagi. Ini. Nah, ini tahapan-tahapan yang ingin disampaikan di 1 semester ini untuk Anda kuasai. Walaupun pertemuannya ada 16, tapi materinya ada 10, ini bukan berarti kita ada 10 kali pertemuan, tapi ada beberapa pokok materi yang disampaikan lebih daripada 1 kali. Ya, ini kenapa saya sampaikan supaya biar lebih bisa tergambar sebetulnya apa saja yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ini. Oke, sebelum masuk ke sana, di sini ada beberapa materi yang bukunya Anda bisa baca. Saya akan ini dikirimkan kepada Anda ini sebagai bagian dari persiapan Anda harus mengikuti perkuliahan ini. Ini saya kirimkan di grup ya, di grup tentang apa saja bentuk dari pustaka yang wajib Anda miliki gitu. Termasuk juga ini ada yang wajib, ada yang sunat. Beberapanya bisa Anda cari di internet, tapi ada juga yang memang tidak bisa dicari di internet, tapi harus di fisik. Nah, ini. Bentar. Nah, ini saya akan sampaikan ini. Nah, sebelum ke sana, saya akan juga sampaikan ini tentang
materi-materi dasar yang ini bagian dari proses yang harus disampaikan kepada Anda semua nih, tentang cakupan jenis dan teknik asesmen pembelajaran. Ini terkesan zigzag ya, dari kemarin belum nyambung kemana-kemana, tapi prinsipnya karena kalau pendidikan anak usia dini itu, kalau Anda yang sudah pernah mengajar di tingkatan sekolah, kan yang penting itu adalah bagaimana Anda melakukan proses penilaian. Proses penilaian itu dilakukan dengan pertama kali Anda harus melakukan yang namanya perencanaan. Yang pertama kali dilakukan itu, tahapan asesmen itu, tahapan penilaian itu yang pertama adalah Anda harus melakukan perencanaan. Apa perencanaan yang harus dilakukan? Pertama, perencanaan itu dilakukan dengan jalan menentukan apa kebutuhan. Itu pertama. Di perencanaan itu Anda menentukan apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian yang kedua, apa tujuannya. Jadi dari awal harus diketahui penilaian itu mau ngapain sih? Ya. Kemudian yang ketiga, alat ukur apa yang dipakai dalam pelaksanaan penilaian. Kemudian yang keempat, siapa yang melakukan penilaiannya. Yang kelima, berapa lama waktu yang diperlukan dan dana yang dibutuhkan untuk dilakukan proses penilaian itu. Nah, lima pertanyaan ini yang menjadi penentu dari proses perencanaan yang dilakukan ketika seorang guru mau melakukan proses penilaian. Nah, tahap perencanaan ini melibatkan peran penyelenggara. Di situ ada kepala sekolah, ada yayasan, kalau Anda ada di lembaga pendidikan. Jadi artinya si guru TK, si guru PAUD yang ada di tempat mengajar itu tidak bisa menentukan asesmen apa yang harus dilakukan tanpa dia melakukan konfirmasi dulu dengan kepala sekolah, pengurus yayasan, dan lain-lain. Termasuk juga guru, maksudnya guru yang lain, kemudian orang tua, dan mungkin ahli atau orang yang dianggap ahli untuk bisa memberikan masukan terhadap apa yang bisa diberikan ketika si guru mau melaksanakan penilaian. Seperti contoh ahli itu adalah psikolog, konselor, boleh jadi dokter, dan lain-lain. Nah, ini proses yang dilakukan adalah proses perencanaan. Yang kedua, tahap berikutnya dalam melakukan proses asesmen itu adalah tahapan pengumpulan data. Nah, ini yang mungkin belum banyak dilakukan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran, melakukan asesmen, bahwa tahap pengumpulan informasi atau pengumpulan data adalah melakukan pengamatan terhadap seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, makanya kenapa kemudian di TK atau di RA seharusnya guru itu tidak satu, tapi juga lebih dari satu, seperti dua contohnya, itu agar satu kelas itu bisa terkonsentrasi, bisa bisa kageroh kalau mencik Sunda nama. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Baik perkembangan dan juga pertumbuhan itu, baik secara kognitif, bahasa, emosi, atau juga sosial dan secara fisik. Nah, bagaimana cara guru itu melakukan proses pengumpulan data? Tentu dengan menggunakan alat. Alat ini diperlukan untuk guru melakukan proses pengumpulan data. Nah, orang paling tepat untuk melakukannya adalah guru atau si wali kelas. Hasil pengamatan guru itu dicatat atau direkam dengan menggunakan alat seperti ada checklist perkembangan data, membuat catatan, membuat anekdot, ada skala rating, dan lain-lain. Saya akan perlihatkan kepada Anda semua, ini contoh yang tertera di dalam buku yang pernah saya sampaikan. Ini buku ini nih, penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Di buku ini, saya minta buku ini di print out ya masing-masing, termasuk juga buku-buku ini nih. Ini menurut saya buku-buku ini buku babon, buku penting buat Anda untuk dikuasai, dipelajari, dibaca, dan dijadikan sebagai telahan ya dalam pembelajaran Anda dalam perkuliahan kita. Contoh, ketika bicara tadi tentang alat apa saja yang seperti tadi checklist, di sini ada disebutkan. Jadi jangan khawatir, di sini ada di contoh nih.
menetapkan indikator penilaian ini. Di sini ada contoh checklist per kelas. Berarti ini dilakukan secara umum seluruhan. Yang ini nih. Seperti indikator penilaiannya, terbiasa mengucapkan rasa syukur kepada ciptaan Tuhan. Ya kalau Anda di PAUD yang RA contohnya ya tinggal pakai Allah gitu ya bahasanya. Ada namanya, ada Dona, ada Ida, ada Nia, ada Adi dan seterusnya. Nanti Anda melihat dari semua siswa itu disatukan dalam satu list ini. Di sini ada BSH, ada MB, ada MB. Ini ada keterangannya di sini. Apa itu keterangannya? Nah, ini. MB belum berkembang. Kemudian BB BB belum berkembang. MB mulai berkembang. BSH berkembang sesuai harapan. BSB berkembang sangat baik. Jadi Anda membuat kode-kode untuk membuat skalanya. Ini untuk membuat checklist nih. Jadi sebenarnya di buku ini sudah diberikan bagaimana cara Anda melakukan proses-proses itu. Ini nih. Untuk mengamati anak dapat dilakukan 3 teknik. Jadi di pendidikan anak usia dini, pengamatan kepada anak dilakukan dengan 3 cara. Checklist, catatan anekdot, hasil karya. Nah, untuk checklist caranya ini. Pertama, menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian. Apakah BB, MB, BSH, atau BSB. Ya, dari BB yang paling rendah ke BSB yang paling tinggi. Nah, kemudian ini dilihat bagaimana cara mengukurnya. Anda bisa lihat di sini contohnya. Di sini ada penjelasan contoh perilaku anak pada tingkat kemampuan berdoa sebelum belajar. BB itu kalau bisa belum berkembang ya. Bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal doa maupun sikapnya masih harus mendapatkan bimbingan dan dicontohkan oleh guru, nah itu berarti BB belum berkembang. Kalau MB mulai berkembang, bila anak berdoa sebelum belajar, baik lafal doa maupun sikapnya masih harus diingatkan oleh guru. Nia, kita berdoa dulu, bagaimana sikap berdoanya? Nah, itu saya yakin Anda lebih paham lah untuk masalah ini. Kalau yang sudah pernah mengajar di PAUD ya. Kemudian yang ketiga, BSH. BSH itu berkembang sesuai harapan. Indikatornya apa? Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Biasa itu seperti ini. Bila anak berdoa, baik lafal doa maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan oleh guru lagi. Tetapi kalau sudah BSB, itu tingkatan paling tinggi dari penilaian checklist. Bila anak berdoa, baik lafal doa maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri, dan konsisten, serta dapat mengingatkan teman-temannya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit, bahwa dalam BSB ini, si anak tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Gitu. Ya, oke. Nah, ketika membuat daftar checklist yang sifatnya per kelas, maka ini yang dilakukan. Menuliskan daftar namanya, lalu membuat sebuah penilaian berdasarkan indikator penilaian. Seperti di sini ada terbiasa mengucapkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, terbiasa mencuci tangan dan menggosok gigi, menyebutkan nama anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh, terbiasa merawat diri sesuai dengan tata caranya, terbiasa berlaku ramah, terbiasa mengikuti aturan, mengelompokkan berdasarkan warna, ada merah, biru, kuning. Lalu yang ke-9, menjawab pertanyaan terkait cerita yang dibacakan, atau yang ke-10, menyanyikan lagu Aku Ciptaan Tuhan. Nah, ini bagian dari format skala capaian perkembangan harian per kelas untuk checklist. Ini dalam rangka proses pengamatan. Ya. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita lihatnya per anak, nah berarti di sini kepentingan guru untuk mengumpulkan data per anak, yaitu dengan cara membuat checklist per anak. Ini contohnya. Indikatornya masih tetap sama seperti yang tadi untuk kelas, tapi ini untuk lebih detail lagi. Yaitu ini dilaksanakan pada tanggal berapa, kemudian kapan dilaksanakannya, terus dilakukan. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu ada 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu,
kemudian dari pagi sampai dengan pukul 11, maka di setiap harinya itu Anda membuat proses penilaian terhadap siswa tersebut. Seperti ini, namanya Dona, minggu pertama nih, datanya ini. Tahunnya lihat tuh, September 2015, berarti kalau Anda tahun berarti Januari 2021 contohnya. Nah, untuk apa? Ini contoh per anak, ya, per anak. Oke, ada tips nih disampaikan oleh si penulis buku tersebut bahwa yang namanya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan indikator ini ada penjelasan di sini. Menetapkan indikator penilaian ini yang tadi disebutkan, yang ini indikator penilaian ini biasanya kan menjadi kesulitan buat guru untuk menuliskan secara langsung. Saya tuh harus nulis apa ya di indikator penilaian ketika melakukan proses penilaian. Nah, sebelum melakukan penilaian, guru membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Nah, masih ingat bukan? Nah, ini maksudnya Anda berarti perlu mempelajari lebih lanjut tentang cara pembuatan rencana program pengembangan harian atau RPPH. Ya, itu silakan dibaca kembali. Itu ada di modul yang lain ya. Ini bukan di di sesi kita, bukan. Nah, pada RPPH ini memuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan sebagai instrumen penilaian dalam bentuk checklist. Nah, disinilah kemudian adanya. Jadi, indikator penilaian ini sangat tergantung kepada materi dan tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru pada saat menyampaikan materi itu. Jadi boleh jadi indikator penilaian setiap kali pertemuan itu berbeda-beda. Ya. Siapa yang lebih paham tentang penilaian itu harusnya si guru yang akan mengajarnya, bukan siapa lagi, ya, bukan orang lain. Oke, itu yang pertama tentang checklist. Ya. Yang kedua, cara untuk melakukan proses pengumpulan data itu adalah dengan catatan anekdot. Nah, di sini ada penjelasan. Apa itu catatan anekdot? Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, dan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak. Di sini ada penjelasan. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan siswa selama melakukan kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik yang tercantum atau yang tidak tercantum dalam RPPH. Nah, di sini ada penjelasan nih. Apa saja hal yang harus dicatat? Pertama ada nama pasti. Yang kedua ada kegiatan main atau pengalaman belajar, termasuk dia mengucapkannya apa. Di sini ada pengkhususan harus dituliskan termasuk apa yang diucapkan oleh si siswa. Nah, catatan anekdot itu dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh anak. Jadi, berarti kalau begitu, sebaiknya seorang guru ketika akan melakukan proses membuat catatan anekdot, dia harus betul-betul memahami, mengetahui apa yang dilakukan oleh anak satu persatu. Nah, di sini akan muncul pertentangan antara jumlah siswa yang banyak di satu kelas dengan jumlah yang sedikit di satu kelas yang lain. Tentu akan menjadi lebih ramai sebetulnya kalau si siswanya berada di satu tempat yang tidak hanya sedikit tapi juga banyak. Ya. Makanya ini coba dilihat bahwa ketika si anak itu berbicara dan menulis, maka si guru itu harus melakukan penilaiannya dengan secara akurat. Akurat itu maksudnya tepat, lalu objektif apa adanya, tidak bertele-tele, tidak maksudnya tanpa apa adanya, tidak ada label khusus contohnya, spesifik itu khusus, lalu sederhana artinya tidak bertele-tele, dan catatan guru yang berkaitan dengan indikator yang muncul dari perilaku anak, bukan dari yang lain. Catatan juga berupa jurnal kegiatan akan lebih baik jika disertai foto kegiatan anak. Nah, di sini mungkin kalau sekarang sebetulnya lebih enak ya. Rata-rata guru RA juga punyalah handphone Android gitu. Walaupun mungkin kalau diisi beberapa buah foto langsung ngehang gitu karena mungkin terlalu padat. Ya tinggal bukan salah handphonenya, tapi handphonenya yang ganti, jangan sampai handphone yang ngehang gitu.
itu bisa dipakai oleh si guru ketika Anda membuat catatan. Saya berikan sebuah ilustrasi begini, ini ilustrasi saja ya. Kalau Anda punya handphone, ini cara penggunaan secara praktis. Anda punya handphone nih, handphone apa ini? Android ya. Nah, di handphone Android kalau Anda memiliki akun Gmail, di situ ada salah satu perangkatnya itu namanya Keep, KEEP. Saya boleh jelaskan di sini. Nah, kayak ini nih, saya perlihatkan pada Anda nih, apa yang disebut dengan Keep ya. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini bisa Anda praktekkan langsung. Jadi pada saat Anda melihat apa yang dilakukan oleh si siswa, Anda bisa rekam, termasuk Anda bisa foto, termasuk Anda bisa buat catatannya di situ. Nih, saya sering melakukan itu ketika saya ada di dalam sebuah kegiatan, saya harus bikin reportase kegiatan, itu saya buat tuh. Seperti di sini nih, di handphone. Nggak kelihatan ya. Coba dulu, saya ganti dulu ininya, background-nya. Background files, saya ganti dulu ya. Oke. Nah, kalau di apa ini, kalau Anda kelihatan nih, di tampilan apa, sebenarnya tampilan handphone, itu ada Keep. Keep tuh kayak gini nih, warna kuning. Kalau di sini saya tampilkan kayak gini nih. Sebentar. Nah, kalau misalkan Anda di gini nih, di layar Google, ya, di toolbar Google, Anda tinggal buka yang ada titik 9 ini, kemudian Anda klik Google Application, lalu ada Keep di sini nih. Sebenarnya posisinya tidak hanya di sini, bisa di bawah nih. Anda bisa klik ini. Nah, ini adalah sebagai catatan harian Anda ketika Anda menggunakan handphone. Di situ Anda bisa ngambil foto, bisa Anda merekam juga, merekam video, merekam suara gitu. Dan di situ si guru kalau menggunakan aplikasi ini secara tidak langsung dia dapat membuat catatan anekdot. Nah, catatan anekdot itu sebetulnya bisa dilakukan secara otomatis di handphone Anda dengan sekaligus gitu. Ada video, ada foto, ada rekaman, dan ada catatan, ada 4 berarti. Gitu. Dan ini tidak semua orang tahu tentang berbagai aplikasi dan keuntungan Anda memiliki handphone Android seperti itu. Ya. Jadi makanya perlu diketahui oleh Anda semua bahwa sebetulnya teknologi yang sudah kita miliki ini sudah sangat luar biasa memberikan efek dan dampak terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Tinggal pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menggunakan itu sebagai bagian untuk mendukung tugas Anda sebagai guru, atau malah sebaliknya. Justru hanya sebatas Anda hebat punya handphone bagus, tapi nggak punya manfaat juga untuk perkembangan menjadi guru, kan sayang sekali. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk tadi masalah catatan anekdot, berarti Anda harus memiliki ciri-ciri apa? Satu, harus akurat. Dua, objektif, akurat, lengkap. Kemudian tanpa bertele-tele, sederhana ya, kemudian spesifik. Nah, jika guru sedang sibuk memfasilitasi anak dan pada saat yang bersamaan guru sempat menangkap suatu aktivitas bermakna yang dilakukan oleh anak, guru dapat mencoret dengan kode atau dengan singkatan sebagai pengingat. Nah, di sini mah berarti kemampuan guru untuk bisa melihat perkembangan yang terjadi pada saat guru melakukan proses pembelajaran. Jika memiliki kamera, akan lebih mudah untuk merekam berupa foto atau video. Setelah mereka pulang, barulah peristiwa tersebut ditulis secara lengkap. Enaknya mah berenang, guru teh, ya yang satu mah video saja tuh kegiatan pembelajarannya. Ya bagusnya sih mungkin kalau saya boleh menyarankan kameranya kamera bukan handphone ya. Kalau kamera handphone biasanya kalau lama sekali untuk membuat sebuah video itu kan space yang akan digunakan pasti banyak. Nah, maka yang dilakukan oleh guru mah ya benar di foto saja dan
video untuk hal-hal yang sangat menarik saja, ya, sangat menarik saja. Saya bilang sangat menarik, kenapa? Karena banyak contoh. Ini contoh dilihat nih. Ini ada penjelasan nih. Ignas, 2,5 tahun, mengambil mainan buah berbentuk stroberi dan mengisinya ke dalam 2 gelas plastik. Dia mempertemukan permukaan 2 gelas secara vertikal. Pada hari pertama setelah libur Idul Fitri selama 2 minggu, Ellen, 3 tahun, datang ke sekolah dengan menangis. Guru menyambut dari gendongan orang tua dan menenangkan Ellen. Ini fotonya. Jadi artinya foto ini kemudian diberikan deskripsi oleh Anda untuk bisa dijelaskan sebetulnya maksudnya apa. Nah, seperti ini juga Safa memilah angka-angka dari dalam baki, mengambil dan meletakkannya di meja, serta menggenggam menyebutkan nama-nama bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 12. Jadi foto ini kemudian Anda berikan deskripsinya. Ini mungkin kemampuan Anda mengartikulasikan sebuah fakta itu menjadi penting. Jadi jangan sampai ada seorang anak sedang ngitung-ngitung, udah aja gitu lah, kan nggak asik gitu. Karena dia nggak punya kemampuan mengartikulasikan bahasa. Oke. Apa saja yang harus ada? Nih, Anda lihat sumber belajarnya disiapkan seperti wadah plastik, kalau misalkan ada ya. Banyak sekali nih. Anda silakan baca saja. Jadi tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi juga ada fasilitas lain yang harus disebutkan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu catatan anekdot. Nah, bagaimana contoh penulisannya? Kita lihat di sini. Penulisan beberapa catatan anekdot dalam bentuk sebagai berikut. Anda bisa lihat. Di sini pertama ada namanya Rosa. Di sini tulis aja identitas dulu ya. Tulis halamannya di mana, pukulnya berapa, perilakunya apa. Rosa turun dari boncengan sepeda motor ayahnya, kakinya menghentak-hentak ke lantai sambil menangis dan berteriak-teriak. Ini tuh dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mengetahui si guru itu melakukan observasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak dalam rangka apa? Itu asesmen. Dalam tahap apa ini asesmen? Dalam tahap pengumpulan data. Tadi saya sudah bilang tahap pertama adalah tahap perencanaan, ya. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu dilakukan dengan cara apa? Satu, dengan membuat checklist tadi sudah. Yang kedua adalah catatan anekdot. Ini kita sedang bisa dibahas ini. Nanti ada yang ketiga adalah skala rating. Nanti akan kita sampaikan. Nah, untuk catatan anekdot, bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Dari mana bisa dibuatnya? Pertama bisa dari foto, atau yang kedua dari video yang Anda dapatkan hasil dari pembelajaran pada saat Anda melakukan proses pembelajaran. Dicek satu persatu apa yang dilakukan oleh si siswa, lalu dibuat catatannya seperti ini. Dari sini kan bisa ketahuan sebetulnya apa yang dilakukan oleh si anak ketika dia melakukan proses pembelajaran itu. Oke. Untuk sementara 2 dulu saja, saya akan lewat dulu. Yaitu ada yang ketiga, tahapan asesmen. Tahapan asesmen yang ketiga, tahapan asesmen yang ketiga itu adalah tahapan pendokumentasian. Jadi yang tahap pertama tadi adalah tahap perencanaan, yang kedua tahapan pengumpulan data atau informasi, yang ketiga itu adalah tahap pendokumentasian. Nah, untuk tahap pendokumentasian meliputi kegiatan ketika semua informasi atau data itu kemudian dirangkum, dicocokkan, diverifikasi, dianalisis, diinterpretasi, kemudian didokumentasi dalam sebuah laporan lengkap tentang profil individu. Nah, di sini jadi sebelum ini proses yang seharusnya dilakukan. Sebelum guru melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, dari awal guru harus memiliki informasi awal yang lengkap tentang data si siswa. Nah, ini mungkin secara teoritis tidak gampang ya, karena memang guru-guru di kita relatif mungkin bahasa gaulnya sih adul lah meren bikinnya begitu. Tapi kalau tidak dilakukan juga percuma. Anda coba dicek deh di tempat Anda mengajar. Benarkah
Guru memiliki data awal untuk siswa itu punya informasi untuk guru tentang apa yang dilakukan dia ketika dia di sekolah. Kalau ada, itu menjadi bagian dari upaya untuk memperjelas proses yang benar dari tahapan asesmen. Gitu. Oke, tahap pendokumentasian ini harus berupa laporan. Laporan lengkap itu hendaknya disetujui oleh kepala sekolah sebelum dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan dijadikan sebagai bahan komunikasi dengan orang tua. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita selama proses pembelajaran dengan membuat laporan itu merupakan kewajiban guru untuk menyampaikan report ataupun laporan kepada orang tua tentang progres yang dilaksanakan oleh siswa tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi artinya begini, apakah selama proses pembelajaran dengan Anda, siswa Anda itu memiliki tingkat kemajuan dalam proses belajarnya apa tidak? Kalau tidak, susah. Ya. Kenapa susah? Karena gini, tahap dari yang ketiga itu kan pendokumentasian. Nah, tahap keempat dari proses asesmen ini adalah tahapan penggunaan. Maksudnya apa? Tahapan penggunaan si laporan tersebut untuk bisa dilaksanakan oleh guru, oleh kepala sekolah, dan juga oleh orang tua murid, terutama orang tua. Nah, yang keempat adalah tahap penggunaan adalah ketika data itu digunakan untuk berbagai kepentingan. Seperti menyusun program, menempatkan anak dalam program yang cocok, mengidentifikasi anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya, atau melakukan intervensi. Artinya intervensi itu guru melakukan perlakuan-perlakuan tambahan untuk mempercepat proses yang ingin didapatkan oleh siswa. Nah, tahap ini atau dalam tahap penggunaan ini perlu melibatkan banyak pihak seperti pengembang kurikulum. Nah, ini jadi ibarat lamun cek Sunda nama mapai gitu masalah nantinya. Ada pengembang kurikulum, ada penyelenggara seperti kepala sekolah, guru, kemudian ahli, kemudian juga ada petugas lain, mungkin juga dari petugas kesehatan. Nah, untuk menangani anak yang mengalami hambatan ataupun juga kesulitan dan masalah yang serius, maka mungkin perlu dibentuk tim untuk case conference yang beranggotakan guru, wali, guru, orang tua wali, pihak sekolah, orang tua, dan juga ahli. Ahli di sini ada konselor, ada psikolog, atau juga dokter. Tapi kalau dihitung-hitung, kayaknya jarang-jarang deh ayah PAUD atau TK atau RA anu dengan begitu lengkap dia menyiapkan fasilitas orang-orang tadi. Ini bisa dimafhumi karena memang ini berbiaya tinggi. Makanya kalau misal ada sebuah TK atau RA, kalau RA jarang ya, TK biasanya bayar sampai puluhan juta gitu. Selama memang dia menawarkan layanan yang bagus, yang baik, yang itu bisa memastikan terhadap layanan anaknya diberikan baik, maka orang tua akan melakukan proses, dia tidak akan segan-segan untuk memberikan apa? Memberikan bantuan, memberikan dananya untuk penyelenggaraan proses pendidikan anaknya di sekolah itu. Mungkin Anda juga tahu dah beberapa sekolah dengan TK ya dengan nilai hampir 25 juta sekali masuk gitu. Itu 25 juta teh non wae sih dibayarkan, kadang-kadang ada pertanyaan begitu. Tapi ternyata kalau layanannya si TK tersebut dia harus menyiapkan dokter, menyiapkan psikolog, ayah konselor, berarti memang itu nggak dimakan semua, tapi berbagi dengan yang lain. Oke, itu tahap penggunaan yang keempat. Tahapan asesmen yang kelima itu adalah tahap sumatif. Jadi tahap pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pengumpulan data, tahap yang ketiga adalah tahap pendokumentasian, tahap yang keempat tahap penggunaan, dan tahap kelima adalah tahap sumatif. Apa itu tahapan sumatif? Program dari asesmen ini juga perlu dievaluasi secara objektif atau summative assessment. Apakah informasi tentang profil individu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan?
Jika tidak, apa yang menjadi hambatan bagi asesor atau penilainya? Asesor itu penilai. Kemudian juga hambatan apa yang bisa, apakah hambatan juga terjadi karena alatnya yang bermasalah? Konsistensi asesor dalam mengobservasi, termasuk mencatat, menyimpan data, atau ketika jika menggunakan tes, apakah tes itu betul-betul dapat menangkap data secara valid? Nah, ini bagian dari proses mengevaluasi secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh guru atau asesor itu penilai maksudnya, ketika dia melakukan proses-proses penilaian itu. Jadi kalau saya boleh ringkas apa yang saya jelaskan hari ini tentang tahapan proses assessment, itu proses assessment itu ada terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pengumpulan data, yang ketiga tahapan pendokumentasian, yang keempat tahapan penggunaan, dan yang kelima adalah tahapan sumatif. Ketika bicara tahapan sumatif ini nanti akan melakukan proses berikutnya yaitu tahapan keperencanaan lagi. Jadi sebenarnya siklusnya adalah siklus terus berlangsung, tidak berhenti pada satu titik saja. Ya. Oke. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan proses tahapan dari asesmen. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh Anda, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ini yang masih videonya mati, tolong dinyalakan. Karena saya mau foto gambar Anda biar ketahuan, biar lagi ngapain gitu. Nah. Oke, ada pertanyaan boleh? Ada? Halo? Ada yang mau disampaikan? Sepertinya nggak ada, Pak. Kenapa? Sepertinya nggak ada yang mau ditanyakan. Oh, berarti ini salah arti. Kalau ujian. Gitu. Nah, saya minta Anda datang ke sekolah ya. Ini bagian dari apa ya? Dari bukan tugas lah, tapi observasi ke lapangan. Anda kan ada itu di TK di RA ya. Coba Anda cek apakah di RA atau TK tempat Anda mengajar atau di tempat mereka memiliki yang namanya tadi alat-alat pengumpul data tadi kayak checklist, catatan checklist ya, kemudian anekdot, termasuk juga catatan rating. Saya pengen Anda kumpulkan itu, kemudian Anda baca, nanti Anda silakan scan atau foto, nanti kirim ke email saya. Supaya saya tahu apakah Anda, oh geningan Pak, di sekolah saya, guru-guru di saya teh nyaranian. Ini loh contohnya. Karena nanti juga Anda akan temukan ada sekolah yang juga nggak bikin gitu. Terus pertanyaannya, kalau nggak bikin, seperti tadi checklist ataupun juga anekdot atau skala rating, terus dia selama ini ngapain dong untuk melakukan proses penilaian kepada siswa? Jangan-jangan memang tadi tuh saya bilang jangan-jangan memang proses yang berjalan selama ini tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang benar. Jangan-jangan ya. Kenapa saya bilang jangan-jangan? Karena kita perlu juga curiga, kenapa lembaga pendidikan seperti TK atau PAUD itu perkembangannya relatif tidak pesat gitu dalam sisi apa? Pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dasar dan menengah, dasar terutama. Jangan-jangan karena memang dalam prosesnya itu dilaksanakan tidak sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh pemerintah, itu aja. Di situ ada pola penilaian, ada sistematika penilaian, ada kriteria penilaian, ada tahapan penilaian, kemudian ada metode dan instrumen penilaian, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan jadi saya minta Anda semua nih, semua Anda
Anda harus menyiapkan, Anda harus datang ke PAUD atau RA tempat Anda ngajar, atau di luar lain lah. Bagusnya di tempat bukan Anda ngajar ya, di tempat yang lain Anda jadikan sebagai tempat observasi. Mereka punya nggak yang tadi yang saya sebutkan? Termasuk metode dan instrumen dalam penilaian di pendidikan anak usia dini. Tadi saya sudah menyebut ada istilah observasi atau pengamatan. Kemudian ada juga wawancara. Kalau wawancara kan kemarin Anda sudah melakukan. Nanti saya tinggal cek lagi di email tentang apa yang Anda lakukan. Wawancara. Kemudian ada lagi contoh hasil pekerjaan anak. Bahasa lainnya hasil karya. Lalu ada lagi catatan anekdot. Ini juga sama. Di antara cara guru untuk menilai siswa itu dengan tadi catatan anekdot. Kemudian catatan berjalan. Lalu lagi ada yang ke-6 itu catatan penarikan contoh menurut waktu. Kemudian ada skala rating. Nah, ini skala rating yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ada checklist perkembangan siswa. Kemudian juga ada sampai di situ berarti ada 8 metode dan alat pengumpul data untuk guru melakukan proses assessment. Ada 8 instrumen dengan 8 metode untuk guru bisa melakukan proses assessment. Saya sebut pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga contoh hasil pekerjaan anak atau hasil karya anak, kemudian yang keempat itu catatan anekdot, yang kelima catatan berjalan, kemudian yang keenam catatan penarikan contoh menurut waktu, lalu yang ketujuh skala rating, yang kedelapannya checklist perkembangan anak. Itu nanti akan silakan Anda telah lebih lanjut materi-materi barusan yang 8 pointer tentang metode dan instrumen itu, supaya nanti tidak terlalu panjang juga ada penjelasannya. Karena saya nanti ada PR lain untuk penekanannya, termasuk dalam bagaimana agar anak bisa agar mahasiswa dapat menguasai STTPH atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Saya bisa diketahui, termasuk juga kurikulum. Ini untuk diketahui oleh. Ya Pak, Bapak. Ya. Mau bertanya boleh? Boleh. Jadi kan di kala pandemi ini ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan udah apa sih kayak udah gencar gitu setiap ada pertemuan rapat bulanan atau lewat Zoom gitu. Jadi si guru itu untuk selama pandemi ini berlangsung, menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ya, kebetulan saya kan kabupaten. Jadi penilaian itu untuk sekarang di ini dulu Pak, apa sih kayak di hold dulu gitu. Jadi si guru itu tidak fokus untuk melakukan penilaian. Nah, ini contoh ini nih. Ini yang saya di PAUD nih Pak. Ini punya saya yang di PAUD. Ada catatan anekdot, checklist, hasil karya dan lain sebagainya. Ini cuman ala kadarnya cuman sedikit. Karena waktunya juga kan berbatas ya. Kalau di rumah dibantunya benar-benar dibantu sama orang tua. Betul. Enggak full itu. Nah, untuk tugasnya apa boleh pakai catatan tahun kemarin? Nah, itu maksudnya. Jadi yang saya maksud itu bukan yang tahun sekarang. Karena materi ini pun sebetulnya materi yang kalau sifatnya normal. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kuliah mah tidak berdasarkan pada proses ada pandemik atau tidak. Jadi ini mah kondisinya normal, kondisi normal. Nah, ketika pandemi gimana? Lain lagi ceritanya. Pokoknya yang Bapak sampaikan sekarang pada kalian itu adalah proses perkuliahan dengan materi yang sifatnya normal. Karena ya memang betul nggak bakalan mungkin kegarap karena pembelajarannya pun terbatas. Dan memang bukan, jadi pembelajaran di era pandemi itu bukan dalam rangka pencapaian kurikulum, Kade. Tapi bagaimana siswa itu memutus rantai agar dia tidak terkena COVID. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena anak ya PAUD atau RA atau SD lah sampai dengan itu paling rentan tidak bisa dikendalikan ketika dia berada di sekolah. Dia memegang apa, berinteraksi dengan siapa, datang ke saha,
kepangi jeung baturanana kan segalanya juga serba tidak terkontrol gitu. Jadi gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sebenarnya pada konteks sifatnya normal. Nah, adapun yang saya minta Anda untuk mengumpulkan tugas tadi, menyiapkan tadi melihat contoh-contoh kayak anekdot, skala rating, kemudian lagi checklist ataupun juga wawancara dan lain-lain, itu adalah untuk yang tahun lalunya. Coba cek yang tahun lalu dia punya nggak gitu. Kalau yang tahun sekarang, ya tadi itu kondisinya sudahlah pasti ala kadarnya, sederhana, jumlahnya juga mungkin terbatas, karena mungkin dia datang kan ke home visit ya, home visit, lihat anak, setelah itu pulang, nanti lagi, dan tidak bisa masif, harus bertahap dan terkontrol. Jadi yang dilakukan untuk yang tahun lalu ya, tahun lalu, yang tahun 2019, 2020, coba dicek, ada nggak bukti-buktinya? Kalau memang sekolah itu menerapkan proses-proses asesmen yang benar. Kalau ternyata Pak geningan sekolah itu gaduhna naon, nah berarti memang selama ini gimana caranya sekolah menilai siswa? Menilai siswanya sendiri, bagaimana sih gurunya memberikan pelaporan kepada siswa tentang tingkat progresivitas dari si siswa dari awal sampai akhir. Kalau misalkan si sekolahnya itu tidak memberikan penekanan kepada guru untuk membuat penilaian atau laporan dari penilaian. Oke, siapa tadi? Risa ya, kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Untuk absen hari ini, silakan Anda lihat di chat. Saya sudah kirimkan linknya. Silakan untuk diisi dulu. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi, atau ada yang lain mungkin. Jadi saya minta Anda nanti silakan kumpulkan contoh saja sebenarnya sih, contoh checklist tempat sekolah Anda satu gitu. Contoh apa lagi? Catatan berjalan ada nggak gitu. Jadi contoh aja sebenarnya, bukan untuk semuanya dikumpulkan. Kebayang dikumpulkan KB mah pasti tebal. Kalau misalkan bahkan sekolah lagi tutup, kumaha atuh ya, atuh ngobrol aja kepala sekolah nu Anda kenal. Bu gitu, di sekolah Ibu tahun kamari guru bikin penilaian pembelajaran nggak yang dilakukan oleh guru di kelas, contoh di kelas tinggi atau di kelas A besar. Oh ayah, contoh-contohnya. Anda ambil saja satu, oh iya loh, si guru bikin observasi, oh iya. Ternyata dari semua dari semua metode atau instrumen yang ada dalam konsep assessment, ternyata si guru itu cuma nyen hiji we, naon ukur anekdot doang contohnya. Misalnya mah kan kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata guru ini hanya mengambil satu materi saja dari semua cara untuk pengambilan instrumen itu atau metode pengumpulan data itu hanya dengan catatan anekdot saja. Sementara catatan yang lain tidak dipakai, kemudian juga checklist tidak dipakai, rating juga tidak dipakai. Nah itu jadi ada komentar gitu. Atau boleh jadi ada satu sekolah menggunakan ke semua instrumen itu, luar biasa. Berarti dia memang betul-betul melakukan proses yang dilaksanakan. Oke, saya pikir itu saja dulu. Saya juga Anda juga pasti ada ada kuliah di tempat lain. Ya, saya juga nanti juga ada kuliah lagi 1 jam, kurang lebih 1 jam 10 menit relatif cukup untuk bisa Anda manfaatkan waktu untuk mempelajari dengan semangat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Anda link di grup ya, di grup saja. Oke, saya pikir itu saja. Absensinya sudah dibuat belum? Belum. Sok, silakan di situ. Udah ada absennya di deskripsi. Sok dibuat dulu.